كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita akan ngaji sesuai dengan temanya fikih Ramadan. Kita bahas dulu apa makna fikih dan sehingga kita tahu isi temanya itu apa. Kita kupas dulu temanya ini maksudnya apa, kemudian kita ngaji sesuai dengan tema, gak keluar dari temanya. Pertama, makna fikih dulu. Kita harus paham apa sih fikih. Fikih itu apa? Fikih kalau kita pelajari di disiplin ilmu usul fikih, fikih maknanya bahasa itu faham. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri yafqahu qawli. Yafqahu faqiha yafqahu ay yafhamu qawli. Maknanya supaya mereka paham ucapanku. Makanya al-fiqhu maknanya adalah al-fahmu, paham. Ini makna bahasa. Jadi kalau kita cuplik makna bahasa ke judul berarti apa? Memahami Ramadan. Memahami Ramadan. Itu kalau kita cuplik makna bahasa, kita bawa kepada tema. Adapun fikih secara disiplin ilmu usul fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyati, mengetahui hukum-hukum syar'i, mengetahui hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang itu bersifat ucapan dan perbuatan. Bi af'alil mukallafina, pengetahuan tadi terikat dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Berarti usul fikih itu larinya ke 3 poin. Poin pertama adalah mengetahui ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i terbagi menjadi 2 lagi. Ada ahkamus syar'iyyah taklifiyah dan ada ahkamus syar'iyyah wad'iyah. Ahkamus syar'iyyah taklifiyah adalah hukum 5 taklif, wajib, apalagi istihbab, sunnah, apalagi mubah, apalagi haram, apalagi makruh. Berarti mengetahui ahkam as-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Masuk di situ apa? Hukum syar'i taklifiyah, mengetahui tentang wajib, halal, wajib, haram, makruh dan seterusnya. Kedua, ahkamus syar'iyyah, berarti yang kedua apa? Al-wad'iyah. Wad'iyah itu berkaitan dengan ini sebab, ada musabbab, ini syarat, ini terpenuhi syaratnya maka sah, ini enggak terpenuhi syaratnya maka batal, ini tanda waktu sholat akan masuk waktu sholat. Itu ahkam wad'iyah. Ini yang merusak, ini harus ada gantinya, berapa gantinya. Ini namanya ahkam wad'iyah.
Berarti fikih itu apa? Makanya kata fikih di sini ini kan fikih Ramadan ini kan dirinci dulu ini. Nanti khawatir yang datang loh kok pembahasan yang begini itu kok fikih. Jadi fikih di sini adalah mengetahui hukum-hukum syar'i. Hukum syar'i ada berapa tadi? Ada 2. Ada taklifiyah, ada wad'iyah. Jelas ya? Terus setelah itu di poin yang kedua yang harus dipahami, dia adalah al-amaliyah. Al-amali itu apa? Berupa ucapan dan berupa perbuatan. I'tiqad gak masuk. Maka membahas akidah menurut ilmu usul fikih gak masuk di bab fikih. Bahas masalah tauhid, bab masalah akidah itu gak masuk. Menurut siapa? Menurut apa? Disiplin ilmu usul fikih gak masuk. Kenapa? Karena usul fikih itu, karena fikih itu poinnya, porosnya di ucapan dan di perbuatan. Ucapan dan perbuatan siapa? Hewan, anjing, kambing, malaikat? Enggak. Perbuatan mukallaf. Perbuatan kita mukallaf. Siapa itu mukallaf? Baligh dan berakal. Itu namanya mukallaf. Nah, bisa disimpulkan dari definisi usul fikih tadi, berarti apa? Pembahasan Ramadan apa berarti? Fikih Ramadan. Apakah bahas masalah Ramadan itu pembahasannya apa ini? Taklifiyah atau wad'iyah? Taklifiyah atau wad'iyah? Pembahasan Ramadan ini taklifiyah atau wad'iyah? Bisa taklifiyah, bisa wad'iyah. Mana wad'iyahnya? Anda puasa karena apa? Melihat hilal atau bukan? Ya enggak? Karena melihat hilal kan? Maka berarti ada pembahasan taklifi, bukan pembahasan apa? Wad'iyahnya. Ada enggak pembahasan taklifiyahnya? Ya banyak banget, Pak. Pasti yang kita akan bahas halal, haram, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini apa? Pasti pembahasan di situ. Terus berarti mungkin nggak pembahasan fikih Ramadan membahas masalah hewan? Nggak mungkin, Pak ya. Malaikat? Nggak mungkin. Kenapa nggak? Karena mereka tidak mukallaf. Itu dulu pembahasan. Jadi kita akan bahas fikih Ramadan. Nah, kalau udah bahas fikih Ramadan, nggak bisa sejam, nggak bisa 2 jam, nggak bisa sehari, nggak bisa 2 hari. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin bisa. Ini kajian fikih ini nggak bisa kajian disuruh ngaji fikih itu disuruh yang praktis. Fikih kok praktis? Ya nggak bisa no. Yo mau dipraktiskan kayak gimana? Disimpelkan, ringkasnya. Ya repot. Jadi gimana caranya? Ya kalau dapat banyak ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya ya alhamdulillah juga, Pak ya. Yang penting fala yalumanna illa nafsa, nggak boleh mencela kecuali dirinya. Taib. Ini segini nih, ini buku yang kami tulis ini masih belum selesai. Ini aja segini tebalnya. Taib, sekarang ya kita kaji dikit-dikit lah insya Allah. Kita bahas baru awal-awal, pembahasan awal. Karena ini mau Ramadan, jadi kita bahas seputar Ramadannya. Tapi saya akan bahas sekelumit masalah fikih di Ramadan. Sekelumit aja, nggak banyak-banyak. Apa sih makna puasa? Saya ninggalin banyak masalah yang sudah masyhur, nggak saya sebutkan. Apa sih makna puasa? Jangan-jangan kita ini puasa tapi nggak ngerti apa makna puasa. Apa sih makna puasa? Ya poso gitu kan? Ya iya poso lho apa? Terus diterangkan sama kami. Apa itu puasa?
Pokoknya poso lah. Kalau udah pokoknya ya repot ya repot. Pokoknya poso namanya poso ya pokoknya gitu kan. Repot lagi. Kita lihat makna puasa secara bahasa dan secara syar'an. Puasa secara bahasa kita baca dari semua komus Arab. Semua komus Arab membahas puasa itu bimana secara bahasa al-imsaku, menahan diri. Saya nggak bicara apa-apa Pak, saya mek diem tok. Anak pengen puasa. Puasa apa? Nggak mau ngomong. Itu juga namanya puasa. Secara bahasa tapi saya mau pengen menahan diri nggak sekolah, poso sih, ya jenenge poso kok menahan diri nggak sekolah, aku juga poso. Aku pengen kalau jalan itu nunduk aja, nggak pengen lihat apa namanya sana sini, kenapa? Banyak akhwat, banyak perempuan, berarti aku poso. Ya poso bener, menahan diri nggak mau melihat. Itu juga namanya poso. Jadi poso itu, puasa itu kalau maknanya bahasa itu menahan diri, imsak. Al-imsak itu artinya menahan diri. Jelas ya? Jelas. Apa makna puasa secara syar'an? Apa makna puasa secara syar'an? Kalau kita lihat di buku fikih dari mazhab 4 itu banyak banget apa namanya definisi yang berbeda-beda. Tapi saya akan ambilkan sebuah definisi. Definisi ini asmal, lebih mencakup. Pertama, definisi itu ada saya bisa golongkan ada 3 poin. Poin pertama, at-ta'abbud lillah. At-ta'abbudu lillah. Nanti yang ngantuk tak suruh saya nanya ya. Yang ngantuk saya nanya Pak ya. Yang ngantuk nanti saya tanya lo ya. Saya suruh ulang lo ya. Kalau gini nggak seru Pak. Fikih nggak boleh tidur Pak. Fikih nggak boleh ngelamun. Pasti gagal paham. Pasti gagal paham. Tapi ada nggak pemain bola yang ngantuk Pak? Ada pemain bola yang ngantuk? Nggak ada. Pemain ngaji ngantuk ada Pak ya? Oh banyak. Kok bisa begitu Pak ya? Kalau pemain bola nggak ada yang ngantuk Pak. Masuk kiper ngantuk. Oh ya bolanya masuk terus. Tapi kalau pemain ngaji banyak yang ngantuk. Makanya ilmunya masuk terus. Masuk keluar maksudnya Pak. Masuk tembus sana keluar. Masya Allah, lucu Pak ya. Oh ngaji lu ngantuk, pemain bola lu nggak ngantuk. Padahal kalau secara logikanya itu justru kalau ngaji itu lebih berat daripada main bola. Secara berpikir, ini karena ilmu agama ini kan harus metelan gitu, matanya harusnya lebih fokus karena ini membahas masalah agama. Karena kalau agama salah dikit aja bisa merusak diri kita dan akidah kita. Nah kalau main bola nggak masuk orang ada masalah, nggak paten, nggak masuk bola aja nggak. Masalah ini kalau ilmu ini nggak masuk ke dalam diri kita, hancur diri kita ini. Gitu loh ceritanya kan gitu. Ngantuk Mas? Berani ngantuk nggak antum? Mau ngantuk antum? Nggak jadi ngantuk. Mas antum Mas? Iya. Udah hilang ngantuknya. Soalnya apa? Takut ditanya ya. Iya. Ini berat gak kajian ini Pak? Berat gak? Enggak kan? Ya, kalau berat tak anu lagi Pak, tak kurangi lagi ini. Puasa itu pertama ada 3 poinnya. At-ta'abbudu lillah. Harus berniat ibadah kepada Allah.
Ini syarat penting dalam puasa. Kalau kita puasa nggak ada at-ta'abbudu lillah, berniat ibadah kepada Allah, nggak bakal dapat pahala. Nggak dapat pahala, Pak. Berarti nggak mungkin berniat ta'abbud lillah kecuali Anda harus punya ilmunya. Ini kewajiban dari Allah. Makanya aku menjalankannya karena dalam rangka mengabdikan, menghambakan diriku kepada kamu ya Allah. Ini Pak, definisi rata-rata, definisi puasa rata-rata tidak menyebutkan poin ini. Poin pertama ini poin penting, dan rata-rata orang yang mendefinisikan definisi puasa tanpa menyebutkan ini. Yes, pokoknya poso, menahan diri, nggak makan, nggak minum gitu aja. Ya kalau nggak ada ininya percuma. Ibadah apa saja harus ada niatan ini, at-ta'abbudu lillah. Oleh karenanya ketika para ulama ahli usul nyebutin definisi wajib, definisi sunnah dengan bahasa yusabu fa'ilu, diberi pahala bagi pelakunya. Apakah berarti enggak berarti di sini diikat diberi pahala itu imtithalan. Kalau niatnya itu dalam rangka menjalankan perintahnya Allah, niatnya itu dalam rangka ibadah kepada Allah, itu baru ada pahala. Kalau enggak bisa. Makanya bedanya orang yang punya ilmu dan enggak punya ilmu di sini. Di sini, Pak. Tapi saya kasih contoh. Orang yang punya ilmu itu sekali transaksi itu bisa menggendong ratusan pahala. Orang bodoh nggak bisa pada sekali transaksi. Contoh, saya sekarang pengen beli transaksi mobil, mau beli mobil Pak. Ketika saya beli mobil, oh ini sekarang ketika ada orang yang memiliki ilmu itu transaksi mobil, dia sudah menggendong banyak pahala. Satu, saya harus terpenuhi syarat saya. Syarat saya harus dapat. Ketika Anda menjalankan ini semuanya, kan dapat nilai pahala itu. Dan saya akan menjauhi semua larangannya. 1, 2, 3, 4, 5 saya nggak gini, saya jauhi semuanya. Itu loh pahala Pak. Bagi yang nggak ngerti ilmu itu, ya wis, udah transaksi selesai, sudah, nggak nilainya pahala nggak ada, kosong. Toh andai kata pahala pun hanya 1, 2, 1, 3 saja. Nah bedanya orang punya ilmu, dia bisa menggendong banyak pahala. Karena apa? Setiap langkah yang dia lakukan itu dinilai ibadah. Karena apa? Di atas ilmu. Saya ketika transaksi nggak boleh horor, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Semua ini kan dari ilmu kan itu kan, dia dapat pahala. Tapi kalau nggak punya ilmunya, apakah dapat pahala? Nggak dapat Pak. Ketika juga puasa, ketika Anda puasa, saya akan jauhi ini 1, 2, 3, 4 sampai 50 larangan, saya akan jauhi semuanya. Karena dia punya ilmunya, dia hadirkan ketika puasa itu, saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, semua bernilai pahala. Tapi kalau orang awam, orang bodoh, ya wis pokoknya poso. Jelas sama menjalankan satu ibadah sama Pak, tapi nilai pahalanya jelas berbeda. Jelas berbeda dalam kualitasnya dan kuantitasnya, itu jelas berbeda. Makanya ayo belajar biar gendongi banyak pahala. Nah makanya puasa itu harus diikat at-ta'abbudu lillah, niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Cara ibadahnya gimana? Karena cara ibadahnya kan macam-macam tuh. Dengan cara biimsaki, dengan menahan diri. Menahan diri apa? Anil akli, nggak makan. Biimsakin, dengan menahan diri dari nggak makan, nggak minum. Wasairil muftirati, dan menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa. Ini poin kedua. Beribadah kepada Allah dengan cara apa? Menahan diri dari makan, dari minum, dan dari semua pembatal-pembatal puasa. Poin ketiga, sejak kapan itu? Min tulu'il fajri, sejak apa? Fajar sodik.
yang diistilahkan kita subuh Pak ya. Padahal nggak mesti juga ya, padahal nggak mesti juga. Subuh kadang-kadang apa? Kemajuan Pak. Jadi ukurannya bukan subuhnya, tapi ukurannya apa? Tulu'ul fajri sodik, muncul fajar sodik. Dan bagaimana cara mengetahui fajar sodik? Nanti Pak dibahas. Ini kadang-kadang kita sudah terlalu ada adzan abadi ini, sehingga kita tuh nggak ngerti fajar sodik itu kayak piye bentuke dan tanda-tandanya kayak gimana. Terkadang kita tidak tahu. Sampai kapan ini? Ila ghurubis syams, sampai apa? Matahari terbenam. Bukan maghrib loh Pak ya, matahari terbenam. Terkadang adzannya terlambat. Kedisian matahari terbenam masih belum adzan. Jadi ukurannya itu adzan Pak. Ukurannya itu adzan. Wes, berarti bisa dipahami apa itu puasa? Ada 3 poin. Poin pertama tadi apa? Niat ibadah. Kedua, menahan diri dari makan dan minum dan semua pembatal puasa. Ketiga, nah baru kita bisa puasa itu ini toh lah, itu namanya puasa. Terusnya di situ fikih Ramadan. Tepat atau bahasa Ramadan ini boleh nggak ngomong Ramadan ini? Tepat nggak, bener nggak menurut syariat? Kalau salah yang bikin floornya ini Pak Mas Billy ini dosoi. Bener nggak fikih Ramadan? Kenapa nggak bilang fikih bulan Ramadan, kan ngono toh? Kok malah fikih Ramadan ini bener nggak ini? Ada beberapa pendapat. Masih ada beberapa pendapat loh ya. Pendapat Imam Bukhari dan ahlu tahqiq dari kalangan para ulama boleh menyebut Ramadan tanpa bulan. Boleh, ini boleh. Ini yang dipegang oleh Mas Billy ini, yang bikin flyernya ini. Boleh. Makanya fikih Ramadan ini pendapat Imam Bukhari boleh. Pendapat Imam Malik dan pengikut Imam Malik nggak boleh bilang Ramadan itu, nggak boleh bilang Ramadan, harus bilang bulan Ramadan. Nggak boleh bilang Ramadan, nggak boleh. Apa alasannya? Karena ada larangan dari Nabi. Ada larangan dari Nabi. Apa katanya mereka? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna Ramadhana ismun min asma'illah. Kata Rasulullah SAW ini, la taqulu Ramadhana. Anda itu jangan ngomong Ramadan. Fa inna Ramadhana ismun min asma'illah. Karena Ramadan itu nama dari nama-nama Allah. Kalau Anda pingin Ramadan, ngomong Ramadan, namai bulan Ramadan. Jangan ngomong Ramadan, gak oleh. Kenapa? Karena Ramadan itu nama dari nama-namanya Allah. Masuk fikih Ramadan, fikih apa? Namai Allah. Ya ora pas lah. Pembahasan bulan Ramadan kok malah fikih Ramadan, fikih nama-namai Allah, nggak pas. Makanya nggak boleh menurut Imam Malik. Terus entepak ndi? Ono hadis lho. Ono hadis ini. Yang benar pendapatnya Imam Bukhari. Nggak apa-apa bilang apa? Ramadan tanpa bulan, itu nggak apa-apa. Terus kalau itu Anda kuatkan, terus gimana untuk menjawab pendapatnya Imam Malik kan? Kan begitu kan? Kalau Anda memilih pendapat itu, Anda harus bisa menjawab argumentasinya siapa? Argumennya siapa? Imam Malik dong. Kok ujuk-ujuk Anda memilih tanpa menjawab argumen. Contoh sekarang,
Pak, bisa boleh tanya saya Pak? Boleh. Ada dua pilihan Pak. Ada akhwat datang ke jenengan Pak. Yang satu cantik, agamanya bagus, cantik lagi. Yang kedua agamanya bagus tapi jelek. Pertanyaannya Pak, milih yang mana Pak? Milih yang cantik kan Pak? Iya, jelas kan. Tapi kan nggak berhenti di sini Pak. Apa alasan Anda kan gitu kan? Butuh alasan. Nggak kok ujuk-ujuk aku milih ini, enggak kan? Butuh alasan kan? Apa yang menjadikan Bapak memilih yang cantik? Banyaklah alasannya kan banyak alasannya. Begitu pula kita katakan Anda milih pendapatnya Imam Bukhari. Kalau milih pendapatnya Imam Bukhari berarti apa? Alasannya apa? Terus Anda bisa menjawab argumennya siapa? Imam Malik. Apa argumennya tadi? Anda bisa jawab. Pertama, penamaan kata Ramadan tanpa bulan itu telah datang di beberapa hadis. Nabi sendiri yang ngomong. Semisal hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim. Kata Rasul, "Idza jaa Ramadhanu." Apabila datang Ramadan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, fasuffidatis syayatinu, dan dibelenggu setan-setan itu. Rasul bilang apa? Ramadhanu. Rasul bilang apa tadi? Ramadhanu. Dan masih banyak adilah yang lain. Terus gimana hadis yang mereka datangkan tadi? La taqulu Ramadhan. Kamu jangan mengatakan Ramadan, karena Ramadan itu nama dari nama-nama Allah. Setelah diteliti oleh para ulama ahlu hadis, hadisnya ini hadisnya lemah. Apa lemahnya? Apa sisi lemahnya? Di situ kalau kita lihat sanadnya hadis, ada rawi yang namanya Abu Ma'syar. Abu Ma'syar itu namanya Najih As-Sindi. Rawi ini dikatakan oleh para ahlu hadis rawi yang lemah. Berarti kalau lemah ya sudah selesai urusannya kan Pak. Berarti kan nggak ada larangan kalau kita mengatakan apa? Fikih Ramadan tanpa harus menyebutkan fikih bulan Ramadan. Berarti fikih Ramadan. Berarti Bu, boleh. Walaupun Mas Billy menyebutkan tadi pokoknya asal ngono ya. Sekarang kan ada ilmunya tuh. Oh, ternyata penyebutan Ramadan dan bulan Ramadan itu disebutkan oleh para ulama. Jadi kita membuat judul pun di atas ilmu, dan itu dapat pahala. Oh, aku menyebutkan fikih Ramadan karena ilmunya ini berarti oleh pahala. Tapi asal nulis tok ya ora oleh pahala, Pak. Mana bisa asal nulis kok oleh pahala? Kagak, kamu kan oleh pahala. Semua aturan pahala itu enggak kok aturan kita. Aturan pahala itu aturan kalau Anda melakukannya dasarnya dasar niat ibadah, dan nggak mungkin itu dasar niat ibadah kalau itu harus ada ilmu terlebih dahulu. Jelas ya? Jelas. Pembahasan tentang kewajiban puasa Ramadan nggak usah dibahas Pak, sudah jelas. Kapan puasa Ramadan diwajibkan itu juga jelas. Kapan kira-kira Ramadan diwajibkan ya? Di bulan Ramadan Pak ya? Iya di Ramadan lah. Pada tahun berapa ini? An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Al-Majmu' juz 6 halaman 248 beliau mengatakan Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban di tahun kedua dari Hijriyah. Bulan Sya'ban Pak, orang kok di Ramadannya. Kapan kewajiban puasa Ramadan itu di tahun berapa? Di bulan Sya'ban di tahun kedua dari bulan Hijriyah. Tahun kedua dari Hijriyah.
Baik, ini yang penting sekarang pembahasannya, membahas syarat-syarat puasa. Kira-kira dheweke wajib puasa apa ora ya? Nah, ini yang kita bahas di sini, Pak. Syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa yang disepakati oleh para ulama itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini syarat wajibnya puasa, syartu wujubis shaum, syarat wajibnya puasa. Ada namanya syartus sihah, ada yang namanya syartul wujub. Ini kita bahas baru syarat wujub, syarat wajibnya puasa. Itu ada 5. 1, muslim. 2, baligh. 3, berakal. 4, mampu berpuasa. 5, mukim. Mukim. Wis apal gurung iki 5 ini. 1 tadi apa? Muslim. 2, baligh. 3, berakal. 4, mampu puasa. Kelima, mukim. 5 ini kalau ada pada kita maka wajib puasa. Ulama sepakat ini. Siapa yang ngomong? 1, Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni juz 3 halaman 13. Beliau mengatakan kalau terpenuhi 5 syarat tadi, syaratul wujub terpenuhi, maka yajibus shaumu bi ghairi khilafin, wajib berpuasa tanpa ada perselisihan lagi di antara para ulama. Nah, jadi kita tuh lihat dari itu wajib apa ya? Ya delok 5 itu syarat. Apakah ada muslim? Oh iya. Berakal enggak kita ini? Oh, berakal. Masih ada akal kita kan? Baik. Terus apa lagi? Balik enggak kita ini? Udah balik, Pak. Tuh belum balik berapa ini? Balik kan? Baik. Mau puasa? Oke. Mukim enggak? Mukim. Berarti wajib puasa. Tapi kita rinci. Kita ambil kata muslim ini sampai jam berapa, Mas? Sampai jam berapa ini? Oh, benar, Pak. Jamaahnya nanti ngantuk semuanya nih jam 7. Enggak, normalnya berapa? Oh, jam 6 ya normalnya ya. Kayaknya jam 6 nggih. Wis, aku iku jamaah wae, jam 7 ya kena, jam 8 ya kena. Kata muslim. Muslim ini berarti mengeluarkan apa? Kata muslim ini mengeluarkan siapa? Kok menang semuanya? Kata muslim ini mengeluarkan siapa? Mengeluarkan kafir loh, Pak ya. Kok sungkan sih ngomong? Mengeluarkan kafir. Mengeluarkan kafir. Kafir ini ada 2. Ada kafir asli sama kafir murtad. Nah, kafir asli ya ada kafir dhimmi, kafir mu'ahada, kafir harbi. Pokoknya kafir namanya kafir asli. Kafir asli ini nggak wajib puasa. Kafir murtad, tahu kafir murtad Pak ya? Awali Islam, mari ngono murtad. Iki juga nggak wajib puasa. Pembahasan baru. Apakah orang kafir itu juga terkena khitab untuk wajib puasa? Coba bahasa saya, lihat dengan bahasa saya loh. Lihat bahasa saya, Pak. Orang kafir nggak wajib poso, iyo. Kenapa nggak wajib puasa orang kafir? Karena itu kafir. Karena syarat wajibnya puasa adalah harus muslim.
Pertanyaan kedua, apakah orang kafir tidak terkena, tidak terpanggil hukum puasa? Ayo. Tidak betul? Loh kan? Terpanggil apa enggak? Ya wis ora apa, Pak. Ada dua pendapat di antara para ulama. Yang pendapat yang paling kuat, orang kafir itu juga terpanggil, terbebani dengan cabang-cabang syariat. Terpanggil, Pak. Terus apa sih ini butuh dirinci lagi ini. Kalau sudah fikih begini, Pak. Kalau fikih harus begini ini. Kita kalau fikih ya kalau fikih itu hanya apa tadi? Nggak tahu juga gimana. Ya dari dulu akan kita tahunya itu aja kita ngaji. Kita nggak ada perkembangan. Masa kita ngaji dari dulu itu aja dari setiap tahun? Enggak lah, harus ada perkembangan lah. Harus ada perkembangan. Ya memang harus ya lama, ya memang lama, gimana gak lama mau ngajinya bertahun-tahun mau diselesaikan dalam satu jam nggak mungkin lah. Ingat ya, ini lihat bahasa dulu Pak. Orang kafir itu memang tidak wajib puasa. Kenapa nggak wajib puasa? Karena syarat wajibnya puasa harus muslim. Tapi pendapat yang paling kuat, orang kafir itu terpanggil, Pak, terhitopi, terwawancarai, terkena hukuman terhadap cabang-cabang syariat. Artinya besok orang-orang kafir itu juga akan disiksa oleh Allah karena dia meninggalkan puasa. Tapi nggak wajib puasa. Tapi kalau Anda nggak muslim dulu, kena siksaan itu, kena siksaan karena Anda meninggalkan puasa. Ini katanya nggak wajib puasa, tapi kalau aku nggak poso disiksa. Ya kapok kamu. Ya kaitkan kapok kamu, makanya masuk Islam. Gitu loh. Itulah makna orang kafir itu terpanggil, Pak, supaya melakukan kewajiban Islam. Itu terpanggil. Kalaulah Anda tidak terpanggil, lah enak Anda nggak dapat siksaan dari Allah. Tapi kalau ente terpanggil tapi nggak masuk Islam, nggak sah, gitu loh, nggak sah. Oleh karenanya lihat firman Allah, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan Anda itu masuk neraka saqar? Itu khitabnya ke siapa? Ke orang kafir itu. Kenapa Anda itu masuk ke neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku nut'imul miskin. Karena saya dahulu ketika di dunia nggak ngasih makan kepada orang-orang miskin. Coba lihat. Berarti orang-orang kafir itu juga disiksa oleh Allah karena apa? Nggak ngasih makan kepada orang-orang miskin. Nah, berarti mereka itu juga akan disiksa oleh Allah karena mereka meninggalkan kewajiban yang kewajiban itu juga Allah berikan kepada mereka. Cuma kalau mereka lakukan nggak sah. Kenapa nggak sah? Lo kafir. Karena syaratnya menjalankan ibadah harus muslim. Ma mana'ahum ang tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Apa yang menyebabkan enggak diterima sedekah mereka ketika mereka bersedekah? Kenapa enggak diterima? Apa yang mencegahnya mereka enggak diterima? Illa annahum kafaru, karena mereka kufur kepada Allah. Jadi kalau mereka bersedekah enggak diterima oleh Allah, tapi kalau mereka enggak bersedekah kena hukuman. Dapat ya? Ya nggak repot, salah dewi. Kenapa Anda tidak muslim gitu loh? Jelas insya Allah itu. Nah, kesimpulannya berarti orang kafir nggak wajib puasa, tapi dia terkena hukum puasa. Kalau Anda tidak melakukannya, lu kena dosa.
lu kena siksaan. Tapi kalau Anda lakukan nggak sah. Kenapa? Karena nggak muslim. Ya iya, kan begitu. Terusnya kata balik berarti mengeluarkan tidak balik. Mengeluarkan tidak balik. Berarti mumayyiz, anak mumayyiz itu nggak wajib puasa. Tapi kalau puasa sah nggak? Sah nggak? Sah, Pak. Lihat ini mas, hukum berbeda, masya Allah Pak ya. Tadi orang kafir kalau poso nggak sah gitu kan. Tapi kalau dia muslim tapi dia belum balik, sah apa nggak? Sah. Ini dasarnya sah Pak. Ini alasannya sah. Mana dalilnya sah? Oh banyak ada dasar-dasarnya. Di antaranya kasus masalah haji. Ini saya samakan puasa dengan haji. Ada seorang wanita gendong anak kecil, Pak. Gendong anak kecil. Kemudian tanya, ya Rasulullah, apakah ini anak dapat pahala wahai Rasulullah? Dapat. Walaka walaki dan kamu juga dapat pahala. Dalil anak kecil ketika haji. Isopo haji kayak isopo pun, tapi dia niatnya haji, diniatkan sama orang tuanya, itu lo dapat pahala. Maka begitu pula orang yang anak kecil yang dia puasa dan niatnya puasa, cuma dia nggak balik aja, sah nggak sah? Sah. Apakah wajib dia puasa? Nggak wajib dia puasa. Kenapa nggak wajib? Karena dia belum balik. Nggak wajib. Tapi kalau puasa bagus, sah. Oleh karenanya Aisyah atau para ummahatul mukminin, kunna nusawwimu sibyanana. Kami ini para sahabat itu nusawwim, melatih anak-anak kami itu supaya berpuasa. Melatih anak-anak kami supaya mereka berpuasa. Taruhlah andai kata puasa itu adalah batal bagi orang-orang yang tidak balik, itu batal, ngapain mereka melatih puasa? Gak ada faedahnya kan? Justru itu logikanya, karena mereka melatih anak-anak kecil di masa-masa kami itu untuk berpuasa, berarti itu adalah dalil kalau mereka puasa itu adalah sah. Jelas Allah. Cuma ada pembahasan di fikih itu terkait dengan anak kecil yang mumayyiz. Itu pendapatnya sebagian ulama Hanabilah, mumayyiz yang dia umur 10 tahun. Ketika dia umur 10 tahun, itu pendapatnya ulama Hanabilah itu mewajibkan untuk berpuasa. Yang penting dia umur 10 tahun dan mampu berpuasa. Walaupun dia belum balik, sebagian ulama Hanabilah itu mewajibkan puasa. Mereka beralasan dengan sebuah hadis lafadznya hadis begini, idza ataqal ghulamu siyama thalathati ayyamin wajaba alaihi siyamu syahr ramadan. Apabila si bocah kecil itu mampu berpuasa 3 hari, maka berarti wajib bagi dia puasa bulan Ramadan. Nah, berarti hadis ini menunjukkan apa? Coba dites dulu lah, mampu nggak puasa 3 hari? Kalau mampu puasa 3 hari, wajib puasa. Cuma sayang hadis ini lemah karena ada rawi Ibnu Juraij dan ada Muhammad bin Abdurrahman, ini rawi yang lemah.
apa namanya, ala-kulal hadisnya itu lemah karena ada Ibnu Juraij, dan yang kedua ada Muhammad bin Abdurrahman ini nggak ketemu sama Nabi alaihi salatu wasalam. Artinya ini nggak nyampe kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Berarti kesimpulannya apa? Selama dia belum balik itu nggak wajib puasa, Pak. Pertanyaan selanjutnya, tanda baliknya itu gimana cara mengetahui anak ini balik? Laki-laki dan perempuan gimana tandanya orang itu balik? Kalau laki-laki mimpi apa? Mimpi basah. Itu yang paling aqwa. Para fuqaha menyebutkan banyak, Pak. Ada yang mengatakan anak laki-laki itu kalau sudah tumbuh rambutnya di sekitar kemaluannya maka itu adalah balik walaupun nggak mimpi. Ada yang mengatakan lagi kalau dia umurnya berapa? 15 tahun. Ala-kulal ini semua adalah baru tanda-tanda yang disepakati oleh para ulama adalah ketika dia bermimpi, dan itu tolak ukur yang paling kuat. Jadi kalau dia umur 15 tahun atau tumbuh rambut di sekitar kemaluannya tapi belum mimpi, maka itu belum dikatakan balik. Tapi kenapa kalau disebutkan oleh para ulama itu disebutkan, Pak? Karena udah bergandengan. Biasa nih kalau sudah mimpi biasanya ono tumbuh rambutnya. Kalau sudah mulai tumbuh itu delok entar lagi lah wis mulai mimpi gitu kan. Itu biasanya ilmu kebiasaan. Cuma Pak, barakallahu fik, baliknya zaman dulu dengan baliknya sekarang itu berbeda. Kalau baliknya zaman dulu itu sicul, Pak. Suami laki-laki bapak itu sudah gak punya kewajiban ngasih nafkah anak laki-laki yang sudah balik. Itu dulu tanggungannya wong tua, Pak. Ndelok mangan dhewe. Zaman saiki anak wis balik, Pak, iso ndelok duit. Atau njaluk duit ae. Iso ndelok duit, enggak iso ndelok duit, njaluk duit iso. Itu menunjukkan kematangan, kebalikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh berbeda. Kenapa kok jauh berbeda? Karena ibaratkan kayak mangga di kabrit, apa di karbit, Pak. Apa yang membuat cepet orang itu balik? Wong wedok. Anak sekarang itu kumpulane wong wedok, di mana-mana wong wedok, di mana-mana wong wedok. Gimana nggak cepet balik sebelum waktunya? Sehingga kematangan otak itu belum matang sama sekali. Padahal balik itu adalah tanda kematangannya dia di dalam berpikir. Makanya anak-anak kita kalau udah balik saya buka bocah cilik, nggak dewasa blas. Gimana mau dewasa wong karbitan? Wong karbitan, Pak. Makanya repot. Makanya kalau di fikih diterapkan wis ndelok mangan dhewe nak stres, Pak. Ndelok mangan piye wong gak iso. Karena sudah balik karbitan. Perempuan umur berapa? Itu juga masih ada perdebatan. Yang terpenting adalah haid. Haid itu tanda dia itu adalah sudah balighah. Nah, haidnya sekarang ini juga Masya Allah umur 11 wis haid, umur 12 wis haid, umur 11 ini juga balik karbitan semuanya ini. Karena perempuan juga wis hubungannya wong lanang tok wae ku, hubungannya lanang tok iki jenenge karbitan semuanya ini, semuanya karbitan. Beda dengan zaman dulu. Insyaallah. Terusnya kita akan bahas lagi masalah baru. Gimana kalau baliknya itu, Pak, itu siang-siang hari Ramadan, 1 Ramadan, Pak, 1 Ramadan datang itu subuh belum balik. Setelah zuhur, Pak, tiba-tiba balik. Iki piye iki? Poso apa ora iki?
Faham masalah nggih? Faham nggih? Baik. Atau awalnya kafir, Pak. Tiba-tiba dapat hidayah setelah zuhur masuk Islam. Ini piye? Apa poso apa meneng wae? Nah, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia sudah makan. Wis mangan, Pak. Wis mangan wareg, Pak. Wis mangan kabeh, wis mangan dijebak wis mangan wareg. Zuhur-zuhur waduh balik gini kan. Ini gimana ini? Zuhur-zuhur ternyata masuk Islam. Apakah dia harus lanjut puasa atau tidak puasa tapi diqadha? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat wis lanjut aja dimakan, cuma wajib dia mengqadha. Apa alasannya kok wajib diqadha, Pak? Karena dia telah menjumpai sebagian kewajiban puasa. Menjumpai. Kenapa kok nggak lanjut poso? Lah piye ngawal wis mangan kok? Karena puasa ini sak paket. Dari tulu'il fajri ila ghurubis syams. Nah ini zuhur ini kok iso poso lo gimana sudah makan sebelumnya? Jelas ya? Makanya dia wajib mengqadha. Pendapat ini yang saya condongi, dan ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dia tidak perlu berpuasa tapi wajib membayar qadha. Kenapa kok wajib bayar qadha? Karena dia telah menjumpai kewajiban puasa tapi dia tidak boleh puasa. Kenapa? Karena ada udzur, udah makan sebelumnya. Sedangkan puasa itu wajib dari tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Begitu pula anak kecil. Tiba-tiba dia sudah makan zuhur balik. Gimana? Ya udah, lanjutkan makan. Tapi Anda harus mengqadha puasa Anda. Utang maksudnya, utang puasa. Poin yang kedua adalah dia belum makan, Pak. Belum makan. Tiba-tiba balik. Waduh, belum makan. Semalam belum sahur lagi. Terus kemudian ini belum makan lagi. Ternyata balik. Nah, apakah boleh dia berpuasa atau wajib dia berpuasa? Maka pendapat yang paling kuat wajib berpuasa. Loh, lah gak niat, orang ono masalah nggak ada niat. Ini dalilnya adalah kisah tentang puasa Asyura. Ketika Nabi SAW mengumumkan wajibnya puasa Asyura waktu itu, apa kata Rasulullah? Famalam yakul, barang siapa yang belum makan, itu pengumuman di pagi hari itu. Famalam yakul, maka barang siapa yang belum makan, falyutimma shauma, maka sempurnakan ketidakpuasaannya. Itu belum ada niat. Kenapa kok belum ada niat? Karena pengumuman kewajiban puasa itu adalah datangnya siang hari. Sedangkan ini kan sama. Saya awalnya nggak wajib puasa kan, karena saya belum balik atau saya masih kafir. Maka pengumuman puasa saya itu apa? Itu datangnya tiba-tiba siang hari. Maka siang hari saya harus puasa. Gimana niatnya? Nggak ada masalah karena ada udzur. Bisa dipahami insyaallah? Khair insyaallah. Ada pertanyaan di sini, Pak? Ini diem semuanya, ini paham atau enggak ini? Iya. Kan diem itu ada kemungkinan. Khair insyaallah. Terusnya mampu berpuasa. Mampu berpuasa ya. Mampu berpuasa, ini banyak panjang juga. Baik. Mampu berpuasa ini berarti mengeluarkan apa?
orang sakit ya, tidak mampu berpuasa kan orang yang sakit. Orang yang sakit itu ada dua kemungkinan. Sakit nanti bisa sembuh. Kedua, sakit yang tidak bisa sembuh. Ya kan, Pak ya? Sakit yang bisa sembuh dan sakit yang tidak bisa sembuh. Ini kita akan bahas. Sekarang kita bahas hukum puasanya orang yang sakit dulu. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitab Mughni juz 3 halaman 16, ulama sepakat bagi orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Ulama sepakat bagi orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Itu ulama sepakat. Cuma pembahasan kita ini yang menjadi khilafnya adalah ketentuan sakit yang boleh nggak puasa itu gimana? Ketentuan sakit yang boleh tidak puasa itu gimana? Kok sakit batuk, sakit kok berarti boleh nggak puasa? Sakit panu, sakit gatal-gatal kan sakit. Ini sering orang ngeyel juga gitu loh Pak. Kan katanya tadi kan sakit kan boleh nggak puasa gitu kan. Nah ketentuan sakit ini kayak gimana gitu kan. Kita akan bahas aqwal para ulama. Sama berarti kan. Ketentuan sakit yang boleh tidak puasa, pendapat mayoritas para ulama, mayoritas Pak, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan orang-orang Ahnaf mayoritasnya berpendapat satu, idza khafa ala nafsihi, kalau dia puasa itu mengkhawatirkan kepada dirinya akan apa ini? Akan tambah parah. Kedua, terlambat sembuhnya. Bis itu. Jadi kalau dia puasa Pak, itu tambah parah atau apa? Terlambat sembuhnya. Yang ketiga, dia memang nggak kuat puasa. Sakit ini membuat dia nggak kuat untuk berpuasa. Dari sini inilah ketentuan sakit yang boleh tidak puasa. Ibnu Sirin berpendapat, ini pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Sirin dan pendapatnya Atok. Pokoknya ketika nama sakit itu bisa diberikan kepadanya, maka boleh dia nggak puasa. Nama sakit itu boleh diberikan kepadanya, maka berarti boleh tidak puasa. Batuk lara ora? Ya wis berarti boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang nomor tiga, pendapatnya Hasan Al-Basri dan pendapat sebagian yang lain. Ketentuannya nih Pak adalah kalau dia sholat nggak mampu berdiri, berarti boleh dia tidak puasa. Tapi kalau masih mampu berdiri, wajib puasa. Walaupun pusing-pusing kepala kamu, pokoknya kalau Anda sholat dan bisa berdiri, wajib ente berpuasa. Kok sudah ngantuk-ngantuk kayak gini nih ya? Nah, sudah apa belum ini ya? Udah ya? Dari apa? Dari tiga pendapat ini itu gimana? Benang merah Pak, ini sekarang benang merah dari tiga pendapat ini adalah pemahaman mereka pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Allah mengatakan barang siapa dari kalian itu sakit
atau safar, maka boleh bagi Anda ditunda di waktu yang lain. Allah hanya ngomong sakit. Wa man kana faman kana minkum maridun. Allah menyebutkan maridun, orang sakit, tanpa memberikan ketentuan dari Rasul alaihissalam. Rasul nggak mengatakan sakit yang parah, enggak. Nah, karena yang datang dalam Al-Quran ini kata yang masih global, maka muncullah pemahaman-pemahaman tadi. Kata pendapat yang kedua tadi, lu kan yang penting kan sakit. Lu Allah ngomong sakit, ya udah. Nama sakit itu kalau diitlakkan kepadanya, berarti boleh dia nggak puasa. Kalau Allah ngomong sakit, kayak sudah itu aja kan. Makanya pemahaman ini yang muncul ruwami banget di antara para ulama. Ala kulli hal ikhwan, pendapat yang paling menyenangkan dan paling berhati-hati adalah pendapat mayoritas para ulama. Harus diikat sakit yang dipakai nggak mampu berpuasa. Dan kalau dipaksakan puasa akan lambat penyembuhannya dan malah semakin parah. Inilah ketentuan apa? Ketentuan sakit yang boleh nggak puasa. Karena apa begitu? Karena ini kalau dimasukkan logika gini loh Pak, kan asal manusia itu kan wajib berpuasa. Ketika ada udzur, lah udzur ini otomatis yang bisa dikategorikan menghilangkan, menggugurkan kewajiban itu apakah hanya sekedar sakit aja? Enggak lah, sakit udzur yang benar-benar nggak bisa dipakai untuk puasa, kan begitu. Itu logis. Sebagaimana asal manusia itu wajib sholat dengan berdiri. Kapan boleh sholat dengan duduk? Ketika dipakai berdiri nggak kuat, ya boleh Anda nggak duduk, kan gitu. Atau dipaksa pun masih bisa, cuma nggak sembuh-sembuh penyakitnya, ya udah boleh dengan duduk, kan begitu caranya. Begitu pula terkait dengan puasa. Nah sekarang pertanyaan begini, Anda sakit gigi, namanya sakit apa nggak gigi itu? Sekarang ketika Anda pakai puasa, gimana? Bisa nggak? Berat nggak? Berat tuh satu tong soalnya nggak dikasih. Ya bukan lapar, masalahnya butuh minum obat gitu loh. Tong. Ya wis. Kata sakit gigi pun kalau memang begitu keadaannya boleh Anda berbuka kan? Karena ketika Anda pakai untuk itu gak bisa, karena saking sakitnya. Anda nggak butuh makan, iya, tapi butuh minum obat. Masalahnya kan di situ. Boleh kalau begitu keadaannya. Jadi kondisinya yang menjadikan tolak ukur sakit yang kayak manakah itu, ya kalau dibikin puasa itu nggak bisa melemat tubuhmu, nggak bisa. Itulah ketentuan boleh kita itu apa? Berbuka ketika keadaan yang demikian itu. Tak ada pun penyakit ya gatal nggak ada hubungannya dengan apa? Kecuali gini, gatal gini terus kuat gini terus harus minum obat, ya beda lagi Pak. Gatal tapi gini digaruk terus, ya itu membuat capek dan letih dan seterusnya sehingga nggak mau berpuasa, ya nggak apa-apa kan begitu. Terus ya, terusnya kesimpulannya apa ya? Kalau sakit, kondisi sakit yang demikian ini, kalau memang apa? Ada pada diri kita, maka berarti boleh kita tidak berpuasa. Apakah wajib diganti? Diganti apa? Diganti. Kenapa diganti? Karena Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ini sakit yang Anda mampu untuk sakit yang Anda itu harapannya bisa sembuh. Kalau sembuh berarti apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jam 6 ya kayaknya belum. Oh mungkin ya Safir ya, masih panjang ini. Iya kalau fikih begitu ya man.
Oh, monggo yang ada pertanyaan monggo sedikit sebentar. Kalau ada pertanyaan, nggih monggo. Apabila di bulan Ramadan kita ada rencana besok akan safar, kemudian paginya sudah nggak sahur dan niat nggak puasa, boleh nggak? Ada khilaf di antara para ulama, Pak. Tapi pendapat yang sesuai dengan dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena Nabi alaihi salatu wasallam, kalau Nabi Rasulullah itu sudah besok punya niatan safar itu paginya sebelum safar itu makan, walaupun belum berangkat dari negerinya, dari tempatnya. Itu Anas menceritakan Nabi itu sebelum safar, kalau sudah niat safar itu Pak, di tempatnya, dia masih di rumahnya dan mau safar, itu boleh dia makan, itu boleh, nggak ada masalah. Kalau nggak jadi safar, Nah ini masalah baru kan, gimana dia sudah makan dan bener-bener pengen berangkat gitu kan Pak ya, ternyata ada masalah baru, orang tuanya meninggal gitu kan, sehingga dia tidak safar. Apakah dia berdosa? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah mau safar dan niatnya mau safar. Kaidahnya innamal a'malu binniyat, al umur bimaqasidiyah. Kaidahnya amal itu tergantung dengan niatnya, perkara sesuai dengan niatnya. Nah niatnya dia kan safar, terus ada udzur yang menjadikan dia batal safarnya. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Terus dia sudah makan, apakah dia harus apa? Lanjutkan puasa? Enggak, kalau sudah makan kalau puasa enggak apa-apa. Karena perkara innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al umuru bimaqasidiyah. Perkara itu ditinjau dosa dan enggak dosanya sesuai dengan niatnya. Lu niat Anda lu safar, Pak, tapi ada udzur, maka menjadi sebab Anda tidak melanjutkan safarnya karena ada udzur, maka nggak apa-apa. Anda berdosa nggak berdosa. Apakah harus ganti? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum. Anda tergolong yunazil manzilatas safar. Posisinya koyok wong safar, cuma terbatalkan, tidak safar. Jelas? Udah Pak? Ganjel? Atau masih ada pertanyaan lagi? Cuma yang penting ojo gini, pengen karo bojo Pak, kan nggak boleh. Kalau Anda lakukan itu nanti bayar kafarah kan? Wes ayo niat safar ayo. Nah itu jenenge niat safar ngakali video maneh. Kan sesuai dengan niatnya. Kan ada niatnya untuk ngakali gitu loh Pak. Nah kalau niatnya untuk ngakali, yo gak oleh, itu jenenge khiyal, tipu muslihat. Udah, nggak ada lagi? Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin. Saya tanyakan masih seputar puasa. Nggih. Ada 3 amalan dan saya dan sabar menginginkan puasa itu awal merespon dan pahalanya memiliki tidak terbatas. Apa keistimewaan puasa itu? Pahalanya langsung dari Allah dan tidak ada batasan. Keistimewaan. Apa yang menjadi alasannya gitu nggih? Masya Allah. Alasannya begini Pak. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Ibnu Rajab ketika menyarah hadis itu, wa ana ajzi bih, saya yang apa? Yang membalasnya. Itu diantaranya orang yang berpuasa tadi itu meninggalkan perkara halal.
itu pada dasarnya halal. Makan ya halal, minum ya halal, jima ya halal. Tapi dia tinggalkan semuanya itu li ajli, karena aku. Yang menjadi istimewanya sampai pahalanya tidak terbatas, dan itu terserah Allah. Terserah, karena wis itu urusan pahala semuanya itu udah ketahuan, Pak. 1 dilipat menjadi 10, 10 jadi 700, kan begitu kan. Urusan ini wis aku ngurusi. Wa ana ajzibi, saya ngurusin itu. Terserah mau tak kasih berapa. Dikarenakan puasa ini nggak pernah kelihatan orang, Pak. Orang nggak puasa nggak kelihatan, Pak. Ya, orang nggak puasa lu nggak kelihatan, Pak. Tapi bener-bener tidak nampak di depan orang, dan bisa orang itu bujuin dan berpura-pura puasa, tapi dia berpuasa bener-bener tidak ada lain kecuali karena takut kepada Allah. Nah, nilainya di sini, Pak. Karena dia takut kepada Allah, nilainya karena dia mengamalkan itu karenanya Allah Subhanahu wa taala, gak karena manusia yang lain. Beda dengan ibadah yang lain kayak sholat. Waduh, gak sholat sungkan lah, ketoro gak sholat kan, Pak, ketoro. Pangate ini ada umplung lewat ini, Pak, umplung, waduh ini gak ngekei sungkan kabeh, kan kelihatan, Pak, kelihatan orang. Amalan yang kelihatan orang itu semua kelihatan, kecuali puasa gak kelihatan, Pak. Banyak orang yang bujui poso, Pak, sahur nang omah lho, Pak, sahur nang omah. Terus siang-siang mana? Marung di rumah itu loh, Pak, di rumah itu poso delok to. Sok lemes ngono barang, Pak. Gak kelihatan. Makanya itulah wa ana aji. Karena Anda meninggalkan puasa, meninggalkan perkara-perkara halal, semua itu halal, dan Anda meninggalkan karena aku dan takut karena aku, wis aku sembalas dan terserah aku balas. Itu yang paling dominan dari penjelasan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar yang lain. Kalau mau dibahas lebih lanjut banyak, tapi itu cukup insya Allah. Oke, jelas? Maka di sini sebuah poin, Pak. Apa poin itu? Betapa nilainya itu besar kalau sesuatu itu benar-benar diamalkan itu karena Allah. Dan kualitas ini ngaji ini, Pak, ini ngaji. Antum kira podo no? Sama nggak pahala? Oh, nggak sama, Pak. Mungkin bapak sama ini beda. Ini bapak contoh, Pak, ya, mohon maaf, contoh. Daripada nganggur tak ngaji lah, ya beda pahalai. Niati daripada nganggur. Tapi kalau ini enggak, aku mencari ilmu, bener-bener aku butuh ilmu. Wah, naik pahalai, Pak, naik pahalai. Tapi yang lain enggak, tinggi lagi. Aku bener-bener mengharap kepada Allah, karenamu ya Allah gini-gini ini naik, Pak. Jadi kita ngaji ini semuanya dalam satu majelis jelas berbeda dalam angka nilai, Pak, pahalanya. Semua tergantung niat kita, diri kita sendirilah. Tergantung dari diri kita. Pengen pahala banyak atau enggak, kualitas apa enggak, atau enggak sesuai dengan diri kita. Insyaallah. Enggak ada lagi? Ya. Bagaimana menyikapi subuh yang terlalu cepat atau asar yang terlalu cepat? Pembahasan khusus. Belum selesai. Ini ada pembahasan ini panjang pembahasannya. Ketika subuh datang, makanan masih di tangan kita, apakah diletakkan, boleh nggak kita lanjutkan makan, dan bagaimana menyikapi beberapa hadis yang Nabi itu pernah sudah azan tapi Nabi itu makan. Ini masih panjang, Pak, pembahasannya. Nggak bisa 1 jam, Pak, ngaji fikih kok 1 jam. Jelas ke? Paling tidak punya gambaran kita ngaji nih yang kita bisa ambil faedah. Oh, ternyata fikih Ramadan saja panjang kayak gini ya. Oh iya, sinau semangat. Nah itu loh, Pak. Niat kita itu berarti harus sinau tenan. Harus sinau beneran. Berarti harusnya ini untuk persiapan Ramadan itu 1 tahun sebelumnya kita ngaji, Pak. Ini mau Ramadan sekurang 1 bulan, ngaji ini sebulan sekali, besok Ramadan, ya apa namanya ini? Nggak bisa, harus 1 tahun sebelumnya kita ngaji.
dikit ilmunya begitu. Itu namanya persiapan Ramadan. Persiapan ujuk-ujuk saja ya raiso, persiapan ujuk-ujuk lah ada ujuk-ujukan lah kan. Iya, khair insyaallah Pak ya. Nggih, jelas. Taib subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.